Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali, menikmati segala anugerahnya, kasih karunia-Nya, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu jangan melupakan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu jangan melupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang melihat, memperhatikan, bahkan mendengar, menyaksikan sebuah berita yang begitu viral di Amerika. Kita memperhatikan bagaimana ada sebuah acara yaitu Golden Globe Award dan sehari setelahnya ada peristiwa atau tragedi kebakaran hebat di Los Angeles. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari peristiwa ini ada dua hal penting yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu kesuksesan dan keberhasilan dapat membuat orang lupa akan Tuhan. Yang pertama yaitu sekali lagi, kesuksesan dan keberhasilan dapat membuat orang lupa akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan pernah mengingatkan orang-orang Israel ketika Tuhan membawa orang-orang Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-10 sampai ke-14, itu Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Supaya mereka jangan melupakan Tuhan. Nah, di dalam Keluaran 8 ayat 10 sampai 14 ini saya bacakan bagi kita sekalian, dikatakan, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-10 sampai 14 ini ada dua kali Tuhan mengingatkan umatnya untuk jangan melupakan Tuhan. Ketika mereka apa? Sudah makan dan kenyang. Mereka sudah mendiami negeri yang baik, yaitu tanah Kanaan yang diberikan Tuhan. Mereka sudah apa? Mendiami rumah-rumah yang baik. Segala yang mereka miliki bertambah-tambah. Baik lembu, sapi, emas, perak bertambah-tambah. Tuhan mengingatkan supaya apa? Jangan mereka melupakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan merancangkan setiap orang percaya yang sungguh-sungguh Tuhan rindu memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus juga ingat bahwa jangan sampai berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, kesuksesan, keberhasilan yang kita miliki dalam hidup ini, membuat kita lupa kepada Tuhan. Tuhan ingatkan, jangan
engkau melupakan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bahkan kesuksesan, keberhasilan, kadangkala itu kita jadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan di dalam tanda petik. Itu yang kita andalkan lagi di dalam hidup ini. Bukan lagi Tuhan yang sesungguhnya, yang sudah menolong, menyertai, dan memberkati kita. Tetapi Tuhan dalam tanda petik, yaitu kesuksesan dan keberhasilan itulah yang apa? Menjadi pegangan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah belajar. Tetap ingat kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Karena apa? Tuhan itulah sumber dari segala keberhasilan. Tuhanlah sumber segala kesuksesan. Tuhan sumber segala berkat yang kita nikmati dan alami di dalam hidup ini. Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari bersama-sama lewat peristiwa ini. Yang kedua yaitu segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sifatnya fana adanya. Sekali lagi, yang kedua, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sifatnya fana adanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Korintus 7 ayat 31, firman Tuhan berkata, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Di dalam terjemahan lain, akan lenyap. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ya, segala yang ada di dalam dunia ini sifatnya sementara, sifatnya fana, sifatnya apa? Temporer, mudah berubah, dapat saja lenyap, hilang. Nah, kita bisa melihat kota Los Angeles. Dalam sekejap mata semuanya hilang. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyadari bahwa segala yang ada di dalam dunia ini sifatnya fana, sifatnya sementara, sifatnya mudah berubah. Dapat saja hilang dalam sekejap. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita supaya apa? Jangan memegang erat-erat apa yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang harus kita pegang. Karena Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap setia dengan janji-janjinya. Kita harus apa? Semakin dekat dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Keadaan akan berubah, situasi pasti berubah. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang dapat kita pegang. Tapi kalau kita pegang Tuhan, kalau kita berpegang kepada Tuhan, yakinlah, sekalipun keadaan berubah, situasi berubah, kondisi berubah, maka kita masih punya Tuhan yang apa? Yang tidak berubah, yang mampu dan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi berkat, jadi rema, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati dan alami dalam hidup ini. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.